Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi ursila ilan nasi kaffah wa ja'ahum bil hidayah war rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah min yaumi hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati para narasumber, Gus Labib Asrori tadi sudah menyampaikan paparannya, pendapatnya dan ilmunya kepada kita semua, dan Gus Waluyo, juga Bapak Agus, Bapak Habib, dan terutama Sahibul Bait Gus Abed, para anggota Polri dan TNI yang kami muliakan dan kami cintai. Hadirin hadiroh, ada dari Muslimat, Fatayat, Ansor, mungkin ada Ibnu IPPNU dan para kawula muda, ada Pramuka, Praja Muda Karana, semua yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah memperkenankan saya untuk ikut sowan, ikut silaturahim, ikut hadir dalam diskusi tentang politik identitas. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat, berkah dan pencerahan kepada kita semua. Amin. Sholawat salam tidak lupa selalu kita sanjungkan untuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imam dan panutan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, politik menurut hemat saya itu definisinya adalah satu ikhtiar usaha untuk mencari jalan keluar dan solusi dalam segala bidang. Maka kemudian politik ini dibagi menjadi berbagai bagian. Ada istilah politik ekonomi, politik perdagangan, politik pertanian, dan politik-politik yang lain. Dalam konteks kita sebagai warga bangsa, ada istilah politik kebangsaan. Di dalam politik kebangsaan itu ada politik praktis, di mana politik praktis ini diwakili oleh para politisi yang mendirikan partai politik. Nyun sewu Pak Camat. Nah, kita di Indonesia ini dalam konteks politik ini luar biasa, politik demokrasi. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, rezim Bapak Soeharto, di mana waktu itu seluruh saluran politik itu ditambahi semua, bahasanya ditutup semua. Sementara keinginan warga bangsa ini bagaikan satu air yang terus mengalir, tapi kemudian dibendung oleh Pak Harto. Begitu bendungan ini jebol, terjadi satu euforia politik yang luar biasa. Kemudian muncul partai politik. Kalau tidak keliru waktu itu ada 40 partai. Saat kita pemilu reformasi, pasca reformasi, ini pemilu yang sebab ada kecelakaan sejarah. Ya, kecelakaan sejarah kita. Ada pemilu waktu itu, kalau tidak keliru 40 partai politik. Dari 3 partai menjadi 40. Kemudian diseleksi oleh alam, yang lolos kalau tidak keliru ada sekitar 9 atau 10 partai yang duduk di Senayan, punya perwakilan. Kemudian ini berlanjut. Begitu sudah diseleksi alam, banyak partai politik yang kemudian tumbang.
Sehingga yang bisa lolos di Senayan itu ada 9 partai politik. PDI, Gerindra, Golkar, PKB, P3, PKS, PAN, kemudian Nasdem dan Hanura waktu itu. Pada pemilu berikutnya ada yang tumbang lagi, yaitu Hanura, Hati Nurani Rakyat. Saya sering berkelakar itu, hati nurani rakyat itu rakyat yang mana begitu. Sehingga menjadi partai Nasakom. Nasakom itu nasib 0, nasib 1, oh ya 1, itu Nasakom. Kemudian terus ini berlangsung, kita akan menghadapi tahun politik 2024 ini, kemudian muncul partai-partai baru. Kalau tidak keliru yang diputus oleh KPU kemarin itu ada 17, kemudian ada yang gugat. Jadi 18, dan yang ada gugat lagi. Namanya Partai Prima. Ya, gitu. Partai Prima. Prima itu apa artinya Prima itu? Kemudian ada partai lokal yang ada di Aceh itu, sehingga jumlahnya menjadi 25 partai politik. Dalam konteks kita menjaga bangsa, politik identitas berdasarkan agama itu justru kontraproduktif, saudara sekalian. Maka Gus Yahya sebagai ketua umum, menurut hemat saya, ini orang yang diberi amanah oleh warga NU seluruh Indonesia, yang diberi mandat oleh jajaran Suriah PBNU untuk bagaimana beliau ini mengelola NU sebagai presidennya, dalam ibaratnya presiden NU lah. Tanfidiyah itu pelaku, Tanfidiyah ini eksekutor. Beliau menyatakan satu statement bahwa politik identitas itu harus kita tinggalkan. Sebenarnya politik identitas menurut hemat saya itu tidak haram, Pak. Tidak ada larangan. Tapi politik identitas yang ideal adalah politik identitas kebangsaan ini. Politik identitas kebangsaan kita, yaitu bangsa Indonesia. Kita bisa belajar dari proses sejarah perjalanan umat manusia yang lebih tertarik dalam dunia politik praktis. Betapa politik identitas itu tidak kemudian mencari solusi dan jalan keluar, justru banyak terjadi masalah-masalah di berbagai belahan di dunia ini. Satu contoh. Di India itu ada politik identitas partai umat Hindu. Namanya apa? Partai Janata, Bharata Janata. Itu politik identitas, Pak. Yang menjadi simbol, yang menjadi tujuan mereka adalah dengan berdalih agama Hindu. Jika orang-orang yang tidak Hindu itu kemudian dianggap musuh, harus dihabisi. Sementara satu kenyataan kehidupan di India yang 1 miliar konon penduduknya, ini juga terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang tidak beragama Hindu. Di sana ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Islam, ada Sikh, yang ini kaum minoritas, sehingga mereka dipersekusi oleh partai yang berkuasa ini. Apa yang terjadi? Konflik yang berkepanjangan. Di sebuah negara yang konflik berkepanjangan, tentu tidak akan bisa membangun peradaban bagi bangsa itu. Tidak ada kehidupan yang tentram, tidak ada kehidupan yang nyaman, tidak ada kehidupan yang menggembirakan. Kita harus berhenti dulu karena ada azan. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, ada juga di Jerman itu partai politik beridentitaskan agama, yaitu partai politik Kristen di Jerman. Nah, di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan kita, pertama kali pemilu diadakan untuk mencari pemimpin, itu juga dulu ada multi partai. Kalau tidak keliru menurut sejarah yang saya baca itu ada 55 partai politik, Pak.
Dan ini luar biasa itu. Pergesekan antar partai ini luar biasa waktu itu. Menurut sejarah, karena saya belum lahir. Ya kan? Sehingga dalam konteks Indonesia sekarang ini, PBNU melakukan sebuah upaya mengajak kepada seluruh warga bangsa ini untuk menghindari politik identitas berdasarkan identitas agama. Karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kita bangsa Indonesia tadi sudah diaturkan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Labib bahwa Indonesia dibangun ini tidak hanya umat Islam walaupun mayoritas, tapi seluruh elemen terlibat di situ, Pak. Sehingga terjadi sebuah bangunan Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan ini sudah disepakati oleh para pendiri, para tokoh pergerakan waktu itu. Dan ini justru yang bisa menyebabkan rekatan warga Indonesia ini menjadi rekatan yang kuat, kebersamaan yang kuat, persatuan yang kuat. Di saat kita ini meninggalkan atau paling tidak mengurangi politik identitas itu. Kalau kita melihat partai-partai yang sekarang ada, ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya belum ada partai yang ideal. Mohon maaf ini. Partai yang ideal, semua partai ini. Mestinya partai yang ideal itu partai yang dijiwai oleh jiwa agama, ajaran-ajaran agama yang bersifat universal tentang keadilan, tentang kesetaraan kedudukan, tentang kemakmuran, ya, tentang bagaimana negara ini tampil melayani seluruh warga negara tanpa membedakan identitas apapun, sepanjang mereka ini menjadi warga negara Indonesia. Idealnya begitu, Pak. Tentang pemberantasan kejahatan, tentang pemberantasan korupsi, narkoba, dan lain-lain. Ini mestinya partai itu tampil seperti itu, bukan kemudian agama ini menjadi alat untuk kampanye, Pak. Sebab kalau agama menjadi alat kampanye, itu pasti akan terjadi benturan-benturan di antara partai politik itu sendiri. Sementara partai politik yang beridentitaskan agama, ini sementara kalau para tokoh politiknya tidak memegang ajaran agama itu sendiri, justru menjadi bumerang, Pak. Katakan umpama saya ini menjadi DPR partai politik yang beridentitaskan agama saya, tapi kelakuan saya ini jauh dari ajaran-ajaran agama saya. Saya ini korup, saya ini sering ngemplang uang negara, saya sering mengelabui rakyat, saya tidak menetapi janji-janji saya saat saya kepingin minta dukungan masyarakat. Ini menjadi kontraproduktif. Dan ini menjadi bumerang agama saya itu sendiri. Maka sekali lagi, menurut saya, memang yang ideal itu politik yang identitasnya ini identitas kebangsaan kita. Semua partai. Kemudian partai ini mari bersama-sama fastabiqul khairat menampilkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Sebab nyuwun saya bukan para politisi kita ini, nyuwun sewu itu punya penyakit namanya penyakit lalen. Lalen itu gampang lali. Kalau mau pemilu itu sowan berkali-kali, begitu sudah selesai jadi itu lakalam wala salam. Nah, ini penyakitnya para politisi kita itu, lakalam wala salam. Nah ini kebanyakan kok. Kalau ada yang tidak itu sedikit. Sedikit itu an-nadir kal adam. Sedikit itu seperti tidak ada maksudnya. Karena mesti kalah. Benar tidak?
kenyataan yang kita lihat. Jika saya katakan di mana-mana bahwa partai politik kita itu belum ada yang ideal, maaf. Semua partai, maaf, saya boleh diprotes ini. Kalau saya diprotes, saya akan ajukan protes juga. Saudara sekalian, coba kita lihat sekarang bagaimana kelakuan para pejabat kita, kelakuan para pemimpin kita, kelakuan para tokoh kita, baik tokoh negara, tokoh pemerintah yang diproses melalui sebuah proses politik. Sudah ideal belum kira-kira? Mohon saya jawaban panjenengan, ideal belum? Ideal belum? Belum, Pak. Mohon maaf, Pak. Para pemimpin kita ini, rakyat paling baik itu kan rakyat Indonesia. Taat semua loh. Taat, nerimo, Masya Allah. Taat, mengikuti peraturan lalu lintas, pakai helm, pakai SIM, tapi masih ditilang juga. Golek salah pentile salah tilang. Ini dulu, kalau sekarang hampir sama, Pak. Itu kita suruh bayar pajak, taat. Kalau nggak bayar pajak dikejar-kejar, Pak. Beli Robican sama Harley Davidson. 13.000 pegawai pajak menurut berita tidak melaporkan harta kekayaannya. Ini bagaimana? Bagaimana kita rakyat diberi apa namanya suguhan-suguhan ya? Ini bukan uswah hasanah tapi uswah sayyi'ah. Ini yang harus menjadi perhatian kita dalam proses politik untuk mencari solusi dan jalan keluar. Jujur saja saya ini sering kepinginnya misuh-misuh itu kepinginnya. Bener, Pak. Nyuwun sewu Pak Polisi itu. Sekarang ini era medsos yang berita sedikit pun tidak bisa kita tutupi. Orang mau buang air besar di kamar mandi sendiri itu bisa diviralkan, Pak. Bener enggak? Orang mau ngecat belut itu dikencet belut itu, dia sotek itu bisa diviralkan. Apalagi kasusnya Ferdi Sambo, kasusnya Teddy Minahasa, Pak. Kita prihatin, Pak. Ini tokoh-tokoh kita semua itu, jenderal, seorang Kapolda, coba. Mohon maaf, Pak. Kita kalau melihat tambang-tambang di Indonesia, di Kalimantan, di Sumatera, dan di Merapi, hari ini bagaimana, Pak? Nyun sewu, ini kita harus terbuka ini untuk mencari solusi tadi, Pak. Ini mestinya para politisi, para partai-partai politik itu harus memberikan perhatian masalah-masalah ini. Mereka lebih cenderung untuk kepentingannya sendiri, Pak. Monggo. Sekali lagi, menurut pandangan saya, partai politik di Indonesia ini belum ada yang ideal, tapi tentu tidak boleh kita tinggalkan, sebab ini sebuah kenyataan ya, sebuah syarat serukunnya sebuah negara demokrasi ya seperti kita ini Indonesia, apalagi mengikuti madhab multipartai, Pak. Di Amerika yang penduduknya berapa? Sekitar 800 juta itu hanya 2 partai, Partai Republik dan Partai Demokrat, Pak. Kita ini luar biasa. Memang kalau kita lihat dari kacamata perkembangan demokrasi, Indonesia ini sudah melampaui negara-negara yang luar biasa tadi, kayak Amerika, Kanada, Inggris, dan lain-lain. Ini luar biasa Indonesia ini dari sisi demokrasi. Tapi kalau kemudian demokrasi seperti ini kemudian malah membuat hancurnya kebangsaan kita, hancurnya negara kita, tentu harus kita lawan bersama-sama. Nah, ini harus jadi perhatian. Sebab negara manapun itu, kalau konflik masyarakatnya, warga negaranya, kapan mau maju, Pak? Bagaimana membangun manusia dari berbagai aspek hidup mereka? Kalau bahasa PBNU itu sekarang ini apa? Di setiap acara 1 abad Nahdlatul Ulama itu membangun apa? Merawat jagat, membangun peradaban, Pak.
jagat ini harus kita rawat. Bumi Indonesia ini karunia Tuhan yang paling besar untuk bangsa Indonesia, yang wajib kita ini bersama-sama merawatnya. Untuk apa? Membangun peradaban bangsa untuk lebih maju, lebih beradab, dan lebih unggul di berbagai bidang kehidupan. Kehidupan apa saja. Nah, marilah kita mulai itu dengan ini, menghindari politik identitas yang bersifat apa? Lokal atau apa? Sempit ya, sempit. Jadi sekali lagi, politik identitas itu tidak diharamkan, tapi akan lebih ideal manakala identitas itu identitas kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.